Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Guru Bahasa Indonesia saya, Ibu Siti Wasito. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah pidato dengan tema yang saya pilih, yaitu pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini atau detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para saudaranya, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, sampai nanti di yaumil akhir atau hari akhir. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami, tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang paling ramah di lingkungan, bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat, yaitu bisa menjadi pupuk kompos dan lain-lain. Bila dikelola dengan tepat, sampah benar akan menimbulkan dampak positifnya bagi masyarakat, bisa didaur ulang, diolah. Tapi jika sampah tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit, bau yang kurang sedap, atau pembusukan sampah dan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Sampah organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dibandingkan sampah organik. Sampah itu akan tertimbun di dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Jenis-jenis sampah organik yaitu berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur kita habis beli, kulit pisang, buah yang tidak dapat membusuk, kulit bawang, dan lain-lainnya. Inilah yang saya katakan bahwa sampah organik dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Kandungan airnya karena kenapa demikian? Karena kandungan airnya sangat tinggi dan menyebabkan sampah sejenis ini cepat membusuk. Yang kedua, sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Ya, contohnya kayu, ranting-ranting pohon, daun-daun kering, dan masih banyak lainnya. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar. Kalau orang Jawa itu dikumpulkan, dibuat kompor, kayu-kayunya dibakar untuk memanaskan air atau sayur. Kemudian contoh sampah organik ada dari sampah organik yaitu nasi, kulit buah, dan sayuran busuk, ampas teh, kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan atau kotoran manusia. Contoh sampah anorganik
adalah plastik, botol atau minuman kaleng, kantong kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik yang lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai tetapi dapat dimanfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Manfaat sampah organik dan anorganik masing-masing itu mempunyai manfaat. Bila masyarakat berniat untuk mengelolanya, pasti diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Lihat saja contohnya, pemanfaatan sampah organik dan anorganik. Sampah organik memiliki banyak manfaat, bisa menjadi sumber pemasukan, peluang usaha kerja, banyak lapangan kerja terbuka, terus menguntungkan jika kita olah, kita mendapatkan pemasukan, meminimalisir banyaknya sampah di tempat pembuangan akhir atau di lingkungan masyarakat, biasanya diselokan tuh mengurangi. Dan manfaat sampah organik yang dapat dicoba yaitu kita menjadi pupuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan yang sudah membusuk atau sayuran dapat dibuat menjadi barang yang berguna, antara lain pupuk kompos. Pengolahan sampah organik untuk kompos tidaklah terlalu sulit. Lalu selanjutnya, untuk tambahan pakan ternak, mungkin yang masyarakat tahu, yang kalian tahu juga, sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, kerbau. Tetapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam, atau bisa dibilang dedek, pur ya. Dan bisa juga untuk makanan ikan, pelet-pelet jenisnya. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sekarang semakin canggihnya teknologi, tidak bisa dipungkiri sampah juga bisa diolah dengan sebegitu canggihnya. Sampah organik dapat digunakan sebagai sumber listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia atau limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama atau suatu bahan yang telah dibuang atau tidak terpakai lagi oleh pemiliknya. Manfaat sampah anorganik. Manfaat sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan adalah dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah tersebut. Misalnya sampah plastik bisa kita buat tas. Tuh, kayak misalkan kopi, itu bungkus kopi kan biasanya ada pengrajin tas-tas itu. Nah, itu juga bisa. Taplak meja makan, pernak-pernik yang lain-lainnya. Pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Kita bisa mengelola sampah dengan prinsip 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Setiap hari, pengelolaan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba oleh setiap orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan atau meluangkan waktu dan kepedulian akan timbul penyakit dari sampah. Yang pertama, saya jelaskan. Yang 3R itu yang pertama kan reuse. Penggunaan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang berbeda. Dan yang kedua itu ada reduce atau pengurangan. Reduce adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang sampah. Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Adapun
contoh kegiatan reuse atau penggunaan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan kembali wadah yang sudah dikosongkan untuk fungsi yang lain. Yang kedua, memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Dan ada pun contoh kegiatan reduce atau pengurangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang, bisa diolah lagi. Yang kedua, hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyak sampah. Yang ketiga, menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Jadi seperti botol air minum kan bisa kita cuci, bisa kita isi lagi. Nah, itu maksudnya. Yang keempat, menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Jadi kita mengurangi penggunaan barang yang jika tidak perlu banget, kita tidak usah memakainya. Contoh kegiatan recycle atau daur ulang dalam ini sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Yang pertama, olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Yang kedua, olah sampah organik untuk pupuk kompos. Dalam mengelola sampah, bisa dengan didaur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengolah sampah dengan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang antara lain penghematan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan energi. Yang ketiga, penghematan TPA. Yang keempat, lingkungan menjadi lebih asri. Dan mungkin bisa nanti jika masyarakat sudah pemikirannya sudah ini ya, ibaratnya bisa mengolah sampah. Kemungkinan di kota-kota besar seperti contoh ya di Jakarta, banjir pun juga akan berkurang karena masyarakatnya sudah ibaratnya dia sudah punya inisiatif gitu mau buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi tidak sembarangan tempat gitu. Jadi pengurangan angka banjir juga mulai berkurang di Jakarta, di kota-kota besar. Selok-selokan juga bisa seperti di pegunungan nanti jika masyarakat punya inisiatif untuk tidak membuang sampah di selokan atau di yang lain. Selokan juga bisa akan bersih, tidak akan ada jentik nyamuk. Jadi tidak akan timbul penyakit yang lain. Pengurangan biaya belanja juga. Jadi jika kita tidak perlu kita kurangi biaya belanja. Mengolah sampah agar memiliki nilai guna memang tidak semua orang mau melakukannya. Peluang inilah yang dapat kita coba di sekitar rumah kita untuk mengolah sampah organik dan anorganik. Ya, mungkin cukup sekian dari pidato saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.